Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sep Budiman dengan NIM 172104881 dari kelas 17 5A03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Zain dengan NIM 172111055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dengan NIM 1721077 dari kelas 17 5A03. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan materi ancaman digital. Ancaman digital adalah segala bentuk potensi kerentanan, penipuan atau serangan terhadap sistem, perangkat, atau kebocoran informasi sistem. Adapun beberapa ancaman digital meliputi berbagai bentuk seperti malware, sebuah virus yang dapat merusak atau mencuri data dari perangkat. Ada spam, sebuah pesan yang berisi penawaran virus atau link berbahaya. Dan di sini adapun definisi spyware, adware, dan spam. Yang pertama ada spyware, jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna tanpa izin mereka. Ada adware, perangkat lunak yang ditujukan untuk menampilkan iklan agresif pada perangkat pengguna. Dan terakhir ada spam, sebuah pesan yang tidak diinginkan yang dikirim melalui email, media sosial. Selanjutnya ada penjelasan tentang apa itu spyware, jenis perangkat lunak yang secara diam-diam memantau atau mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna di perangkat mereka tanpa izin atau pengetahuan mereka. Dan spyware seringkali masuk ke perangkat pengguna melalui unduhan perangkat lunak yang tampaknya sah atau melalui tautan yang menyesatkan. Dan aplikasi yang diunduh hingga skrip yang menjalankan tugas tertentu secara diam-diam di latar belakang sistem. Adapun tujuan spyware, tujuan utama spyware bisa beragam, mulai dari pengguna data yang dikumpulkan untuk tujuan pemasaran hingga pencurian informasi pribadi dan finansial. Penting memiliki keamanan yang terkini dan memperbarui perangkat secara teratur untuk mencegah infeksi spyware, dan tetap waspada terhadap unduhan atau tautan yang mencurigakan juga sangat penting. Spyware merusak dan mengancam privasi pengguna. Di sini ada juga beberapa contoh spyware. Yang pertama ada Zeus, sebuah spyware yang dirancang untuk mencuri informasi perbankan seperti username, password, dan informasi transaksi keuangan dari perangkat yang terinfeksi. Yang kedua ada FlexP yang dirancang untuk memantau perangkat target secara rahasia yang berisi pesan teks, panggilan, lokasi, bahkan penggunaan aplikasi tertentu. Yang terakhir ini ada Pegasus, spyware yang sangat canggih dan mahal yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Israel NSO Group. Pegasus juga memberikan akses ke perangkat seperti kamera, mikrofon, pesan teks, dan data penting lainnya. Ada juga dampak spyware. Yang pertama, kehilangan privasi keamanan, yaitu karena spyware mengumpulkan data secara diam-diam dan bisa termaksud data pribadi seperti sandi dan lainnya. Yang kedua, resiko keamanan yang lebih tinggi spyware. Spyware juga dapat membuka celah keamanan yang lebih besar pada perangkat. Yang ketiga, gangguan dan ketidaknyamanan. Untuk gangguan dan ketidaknyamanan, spyware ini biasanya memunculkan iklan yang tak terduga atau pesan error yang sering muncul. Yang keempat, pencurian identitas. Pencurian identitas ini terutama yang terkait dengan keylogger dapat merekam setiap ketukan keyboard pengguna sehingga mencuri informasi seperti kata sandi, nomor, kartu kredit, dan lainnya. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang adware. Adware adalah jenis perangkat lunak software yang secara khusus dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna dengan cara yang agresif atau berlebihan. Biasanya, adware disematkan dalam aplikasi atau program gratis sebagai bagian dari model bisnis mereka. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pembuatnya dengan menampilkan iklan yang seringkali tidak diinginkan oleh pengguna. Iklan-iklan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti pop-up, banner, atau jendela yang terbuka secara otomatis saat menggunakan aplikasi atau menjelajahi internet.
Adware bisa jadi tidak seburuk malware lainnya seperti virus atau spyware, namun dapat menjadi gangguan yang mengganggu pengalaman pengguna dan bahkan memperlambat kinerja perangkat. Sementara, adware biasanya tidak mengumpulkan informasi pribadi secara langsung. Beberapa versi adware tertentu bisa mengumpulkan data peramban pengguna atau browsing habits untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik. Ketika menggunakan perangkat lunak gratis, penting untuk memeriksa dengan cermat perjanjian penggunaan EULA atau persyaratan layanan untuk memastikan tidak ada adware yang disertakan. Jika adware telah terpasang, perangkat lunak anti-adware dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghapusnya dari perangkat. Selanjutnya ada dampak adware. Dampak adware bisa bervariasi. Yang pertama, gangguan pengalaman pengguna. Iklan yang muncul secara tak terduga atau terlalu banyak bisa mengganggu pengguna saat menjelajah internet atau menggunakan aplikasi. Yang kedua, ada penurunan kinerja. Adware dapat memperlambat kinerja perangkat karena mengkonsumsi sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth. Yang ketiga, ada kehilangan privasi. Beberapa adware dapat melacak aktivitas pengguna atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin. Yang keempat, ada potensi infeksi dan malware. Adware kadang-kadang merupakan pintu masuk untuk jenis malware lainnya. Hal ini dapat membuka celah keamanan pada perangkat dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya adalah contoh adware. Beberapa contoh adware yang cukup terkenal antara lain yang pertama, Superfish pada tahun 2015. Superfish menjadi sorotan karena adanya kontroversi terkait dengan perangkat lunaknya yang memasang sertifikat SSL palsu pada Lenovo. Yang kedua, ada Genio. Genio adalah adware yang beroperasi pada sistem Mac dan seringkali terinstall bersama dengan perangkat lunak lain. Yang ketiga, ada Pontera. Pontera adalah jenis adware yang cenderung terinstall pada Windows melalui unduhan perangkat lunak yang tidak resmi. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu spam. Spam merujuk pada pesan teks yang tidak diinginkan atau tidak diminta, yang biasanya dikirim secara massal. Ini bisa dalam bentuk email, pesan teks, komentar di situs web, atau panggilan telepon. Spam seringkali memiliki tujuan untuk mempromosikan produk atau layanan, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan lain seperti phishing atau penipuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak spam. Yang pertama, gangguan dan penurunan produktivitas. Pengguna seringkali terganggu dengan banyaknya pesan spam yang masuk, baik melalui email, media sosial, maupun telepon. Yang kedua, ada ancaman keamanan. Beberapa spam, terutama yang terkait dengan phishing, dia menjadi ancaman serius terhadap keamanan. Yang ketiga, penyebaran malware. Beberapa pesan spam bisa menyisipkan malware seperti virus, trojan, ke dalam perangkat pengguna. Keempat, ada overload dan penggunaan ruang server. Pesan spam dalam jumlah besar dapat membebani server email, menyebabkan penundaan dalam pengiriman atau penerimaan email yang sah. Selanjutnya ada beberapa contoh spam, yaitu pertama, email spam. Pesan email yang berisi promosi atau penawaran palsu atau pesan yang tidak relevan yang dikirim secara besar-besaran ke banyak alamat tanpa persetujuan pengguna. Yang kedua, ada spam di media sosial, komentar atau pesan yang tidak diinginkan yang ditinggalkan di postingan sesuatu atau akun media sosial dengan tujuan untuk mempromosikan sesuatu atau menyebarkan pesan tertentu. Yang ketiga, ada spam telepon, panggilan telepon yang tidak diinginkan yang mungkin berisi pesan pemasaran atau upaya penipuan. Yang keempat, ada spam dalam komunikasi lainnya. Ini juga bisa muncul dalam bentuk pesan teks, komentar di blog, ataupun forum online. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah spyware, adware maupun spam merupakan ancaman digital yang merusak privasi, kinerja pengguna, dan keamanan pengguna. Penting untuk kita meningkatkan kesadaran dan menggunakan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dari ancaman ini. Sekian, terima kasih.